Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hazani dari Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Riau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Piki Sentri Pernantah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sejarah. Baiklah, langsung saja kita menuju ke Makam Keramat Gading yang ada di belakang saya. Baiklah, untuk sebelum datang ke makam keramat Gading ini, kita harus meminta izin dulu kepada penjaga makam keramat ini. Untuk jalan menuju ke makam keramat ini ada dua jalan. Yang pertama tadi saya lewati, yaitu jalan yang biasa digunakan untuk para penjaga makam. Sedangkan yang di sebelah kanan saya ini yaitu jalan yang melalui tangga keramat yang biasa dilewati oleh para penziarah. Tangga ini disebut tangga keramat karena pada saat kita menaiki tangga dan menghitung jumlah anak tangganya, maka pas turun atau menuruni tangganya dan menghitung lagi jumlah anak tangganya, maka hasil hitungan dari jumlah anak tangga pada saat menaiki tangga dan pada saat menuruni tangga itu berbeda. Oleh karena itulah tangga ini disebut dengan tangga keramat. Tangga ini biasa digunakan untuk para penziarah yang datang untuk menziarahi makam keramat ini. Yang menggunakan tangga keramat ini hanya para penziarah, karena biasanya para penziarah melalui Pantai Gading, menelusuri tepi Pantai Gading, baru menuju ke tangga keramat ini, naik ke atas baru sampai ke makam keramat. Karena kebanyakan masyarakat umum ataupun penziarah tidak mengetahui jalur atau jalan yang biasa dilewati oleh para penjaga makam. Dikarenakan itu, dikhususkan masyarakat umum maupun penziarah lainnya yang datang untuk menziarahi makam ini melewati tangga keramat ini. Sebelumnya, makam keramat Gading ini terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur, tepatnya di Kelurahan Gading Sari. Sebelumnya saya sudah mewawancarai salah satu pemuka masyarakat, yaitu Bapak Hasim Ibrahim selaku pemuka masyarakat Gading. Berdasarkan wawancara yang saya tanyai beliau mengatakan bahwa makam keramat ini tidak diketahui asal usul dan namanya. Tidak diketahui nama dan asal usulnya dikarenakan pada zaman dahulu pernah ada yang meminta kepada makam ini dan ia bernazar, jika yang diminta ia dapat, ia akan melaksanakan nazarnya. Tetapi setelah permintaan yang dia minta didapat, dia tidak melaksanakan nazarnya atau berbohong. Karena itulah makam keramat ini takut dibohongi lagi dan tidak memberitahu nama dan asal usulnya bahkan kepada keturunan penjaga makam terdahulu hingga sampai saat ini. Makam keramat Gading ini pertama kali ditemukan oleh Tok Kamis yang menemukannya berupa gundukan tanah. Lalu gundukan tanah itu dibersihkan oleh Tok Kamis, dan pada saat malamnya Tok Kamis pun mendapatkan alamat atau mendapatkan mimpi. Dari mimpi dan alamat itulah dijelaskan bahwa gundukan tanah tadi merupakan keramat. Oleh sejak itulah gundukan tanah itu disebut dengan makam keramat yang dijaga dan dijaga terus-menerus oleh keturunan Tok Kamis secara turun-temurun, yang diteruskan dari Tok Kamis ke anaknya Tok Aziz hingga ke cucunya Pak Aris, dan saat ini dijaga oleh
Pak Husein selaku penjaga makam sementara. Untuk makam-makam yang berada di sekitar makam keramat ini, yaitu adalah makam-makam yang berasal dari keluarga-keluarga dari penjaga makam keramat ini, yang mana karena dianggap dekat dengan makam keramat ini, maka para penjaga makam pun dikuburkan di dekat dengan makam keramat yang berada di makam keramat Gading ini. Makam keramat ini dikelilingi oleh tembok yang berbentuk rumah dengan kira-kira bangunan sekitar panjang 5 kali 10 meter. Bangunan yang mengelilingi makam keramat ini dibangun sekitar pada tahun 1959 yang dilestarikan dan dijaga hingga sampai saat ini. Awalnya makam keramat ini tidak seperti ini, hanya berupa makam sendiri tanpa dikelilingi oleh bangunan-bangunan seperti saat ini. Tetapi sejak tahun 1959 mulai dibangunlah bangunan yang mengelilingi makam ini agar menjadi pembeda antara makam keramat ini dengan makam-makam yang lainnya yang ada di pemakaman umum Gading Sari. Makam keramat Gading ini terletak di daerah perbukitan dekat dengan daerah Pantai Gading. Oleh karenanya, biasanya para penziarah makam keramat ini setelah menziarahi makam ini, mereka akan beristirahat di daerah Pantai Gading sambil menikmati Pantai Gading yang mempunyai daerah wisata yang masih dalam tahap pengembangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Bapak Hasim Ibrahim dan berdasarkan hasil pengetahuan saya mengenai sekitar daerah Gading. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.